Kenapa penting untuk kita jadi teman yang baik? Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ini tuh ada kutipan dari film, teman-teman pernah nonton gak ya? Judul filmnya adalah The Perks of Being a Wallflower, yang bilang we accept the love we think we deserve. Nah, kadang tuh kita lupa jadi teman yang baik juga soal kasih sayang, bukan cuma untuk orang lain tapi juga buat diri kita sendiri. Karena menurut gua jadi teman yang baik atau punya teman yang baik itu karena kita butuh dukungan emosional. Jadi dukungan emosional tuh menurut gua sangat penting. Dengan menjadi teman yang baik itu artinya kita belajar untuk hadir bukan cuma fisik tapi juga hati. Teman yang baik itu tahu kapan harus ngomong dan kapan cukup dengerin aja. Kadang seseorang tuh gak butuh solusi kan. Mereka tuh cuma pengen tahu kalau mereka gak sendirian. Dan itu bisa kita kasih lewat hal sesederhana mendengarkan teman kita dengan tulus. Dengan menjadi teman yang baik itu bukan cuma soal ada saat senang, tapi juga siap mendengar saat seseorang gak bisa ngomong apa-apa. Kadang cukup hadir itu udah jadi bentuk cinta yang paling jujur. Kayak kata Brené Brown ya, salah satu penulis buku favorit gue. Dia tuh penulis dan peneliti tentang hubungan manusia. Gue beberapa kali pernah mereview bukunya. Dia tuh ngomong kalau empathy has no script, there is no right way or wrong way to do it. It's simply listening, holding space, withholding judgment, emotionally connecting, and communicating that incredibly healing message of you're not alone. Jadi yang penting menjadi teman adalah menurut gue ngasih dukungan kali ya, hadir gitu, berada di sekitar teman lo gitu. Jadi teman lo nggak merasa kesepian dan walaupun dia sedang rumit pikirannya atau takut atau sedih, dia tetap dapat energi dari kita sebagai teman yang baik untuk terus melanjutkan hidup. Hal yang berikutnya yang menurut gue juga penting kenapa menjadi teman yang baik, yaitu kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Kita mungkin gak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mulai dari hal kecil, yaitu menciptakan hubungan yang sehat dalam lingkaran pertemanan kita. Ketika kita berbuat baik, jujur, dan tulus ke teman, tanpa sadar kita tuh sedang membentuk budaya saling menghargai. Dan percaya deh, lingkungan yang sehat itu bukan cuma nyaman buat kita, tapi juga bikin kita tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan positif. Kebaikan itu tuh menular menurut gue ya. Waktu kita memperlakukan teman dengan jujur, sabar, dan respect, kita sedang menanam bibit hubungan yang sehat dalam pertemanan. Gue juga pengen mengutip salah satu buku favorit gue, judulnya Kim Ji-young, Born 1982. Ada momen di mana tokoh utamanya itu ngerasa benar-benar didengar oleh temannya, dan itu menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Karena kadang dunia tuh nggak butuh solusi besar, dunia cuma butuh lebih banyak orang yang peduli secara tulus. Dan kenapa menjadi teman yang baik itu penting? Itu adalah karena latihan empati dan kematangan emosional. Karena menjadi teman yang baik itu juga berarti kita belajar buat gak bisa jadi pusat dunia. Kita belajar dengerin cerita orang lain, memahami perasaan mereka, dan gak ngegas ya waktu kita lagi kesal. Ini semua tuh butuh latihan, dan disitulah kita berkembang secara emosional. Semakin sering kita berempati, semakin dewasa juga cara kita menghadapi hidup. Kita sering sibuk dengan hidup kita sendiri, sampai lupa bahwa teman yang baik juga melatih kita untuk tumbuh sebagai manusia. Kayak yang dikatakan sama Carl Jung ya, ini salah satu penulis favorit gue juga. Dia bilang, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people. Waktu kita bisa memeluk luka kita sendiri, kita jadi lebih paham gimana caranya memeluk luka orang lain, meski dalam diam. Dan teman yang baik tuh punya dampak jangka panjang ya. Coba ingat satu teman yang pernah nolong lu gitu waktu lo lagi hancur. Namanya mungkin udah jarang lo sebut sekarang, atau mungkin lo jarang ketemu, tapi rasa hangatnya mungkin lo masih ingat. Itulah kekuatan teman yang baik. Dampaknya bisa bertahan lama, bahkan kadang menyelamatkan hidup seseorang tanpa kita sadari. Jadi waktu kita memilih buat hadir secara tulus, itu bukan tindakan kecil, itu bisa jadi titik balik dalam hidup orang lain. Coba ingat satu teman yang pernah membuat kita ngerasa gak sendirian. Mungkin mereka gak sadar, tapi mereka menyelamatkan kita saat itu. Ada salah satu kutipan yang menurut gue ini
ngena banget, yaitu dari Winnie the Pooh ya. Dia bilang a day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside. Teman yang baik itu sederhana, mereka manis kayak madu dan hadirnya ngisi hari-hari kosong jadi lebih bermakna. Dan jadi teman yang baik itu adalah cerminan diri kita pada akhirnya. Karena cara kita memperlakukan teman itu adalah cerminan siapa kita sebenarnya. Bukan soal banyaknya teman, tapi kualitas hubungan yang kita bangun. Gue juga pengen ngajak teman-teman untuk belajar jadi teman yang baik, yang hadir bukan cuma pas lagi senang doang, tapi juga waktu kita lagi susah. Yang gak cepat menilai tapi mau berusaha memahami. Karena ketika kita jadi teman yang baik, kita bukan cuma memberi, tapi kita juga menerima kebaikan yang sama. Jadi teman yang baik bukan cuma tentang siapa kita buat orang lain, tapi juga tentang siapa yang sebenarnya ada saat gak sedang dinilai. Kayak ini salah satu kutipan dari Maya Angelou, dia bilang, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Jadi ayo kita jadi teman yang baik untuk teman-teman kita yang bikin orang ngerasa lebih berarti. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tulus dalam berteman. Dan kenapa kita harus jadi teman yang baik? Karena itu mencerminkan diri kita sendiri. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita. Bye.